Audio Jungle. Salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah. Jadi ketika kita kembali bahwa manusia itu wahadaina najdain, kami tunjukkan manusia itu dua jalan, imma sabilillah, imma sabilit taghut, sabilis syaitan. Manusia itu kami pilihkan dua jalan. Apa dia menempuh jalan Allah, apa menempuh jalan syaitan? Boleh dipilih sama ibu dan bapak. Pilih jalan Allah apa jalan setan? Jalan Allah. Jalan Allah apa jalan taghut? Jalan Allah. Jalan Allah. Ya. Maka jalan Allah sudah jelas. Ya. Falhamaha fujuraha wa taqwa. Maka manusia itu akan diilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur, sifat ingin berbuat dosa, sifat ingin berbuat kefasikan. Wa taqwaha adalah sifat ingin berbuat ketaatan. Sifat fujur itu dibisiki oleh setan dan sifat takwa itu dibisiki oleh malaikat. Ketika kita dibisiki oleh dua hal, di sini dibisikin kebaikan, di sini dibisikkan oleh kejahatan, kemaksiatan. Maka yang akan menimpang itu adalah akal kita. Otomatis yang menimbang adalah akal. Unsur manusia ada jasad, ada ruh, ada jiwa dan akal. Yas'alunaka 'anir ruh bil ruh min amri rabbi. Mereka bertanya masalah ruh akan kembali kepada Allah. Ya. Baik, kita tidak ngutak-ngatik masalah ruh. Kalau di HP ruh malah masalah listriknya, baterainya, itu urusan PLN. Ya, HP kalau hidup dan mati, sekalipun HP kita ini bagus, kalau nggak ada baterainya atau low bed, berarti kira-kira HP-nya bisa dioperasikan tidak? Tidak bisa. Lamun lap HP na ngeloding, HP na THC dibuka liga ngeheng, komputer ngeheng, HP ngeheng, kira-kira apa yang salahnya? Apa karena baterainya? Apa karena HP hardware-nya? Apa-apanya? Hah? Ngeheng, cing HP teh. Hah? Softwarenya betul, programnya betul, betul nggak? Kalau komputer ada hardware, ada software. Manusia ada jasad, ada ruh urusan Allah itu mah. Baterai naik, dicabut ke baterai maon, dicabut ruh maon. Manusia ada jasad, dicabut nyawa atau dicabut ruh mati. Tapi ada manusia ruhnya ada, jasadnya ada, komplit, hidung mata semua komplit. Tetapi terkadang dia suka ngeheng, ngelot. Aya perintah Allah teh ngeloding we. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mukmin dengerin azan langsung dia sambut dengan ambil air wudhu. Nah, tapi ada orang yang ketika mendengar azan suka ngeloding, atau bahkan nyarekan tukang azan. Oh, karena biadan bisa adan deui. Itu gitu. Atau bahkan dia malah tanya ke istrinya, mah pemisalkan udut mah pas adan teh kalau kang ngajakeun eta TV paling pangurungkeun. Ada nggak yang gitu? Ada nggak? Ada. Nah, ini orang-orang loading begitu teh. Ketika seseorang tidak menyambut program Allah, tidak menyambut terhadap perintah Allah, dia teh malah ngelamun. Nah, ini loading. Namun di HP aja sama, di komputer juga orang-orang yang hang di komputer sama, berarti itu programnya. Dan program itu tergantung jiwa. Kalau di dalam diri manusia itu adalah jiwa, softwarenya dalam komputer maupun HP, dan di dalam diri kita adalah jiwa. Dan jiwa itu bahasanya itu nafsu. Ya. Maka manusia jiwanya baik dan tidak itu dipengaruhi oleh tiga hal. Diulangi. Baiknya jiwa seseorang itu dipengaruhi oleh tiga hal. Satu, pendengaran, yang kedua adalah penglihatan, dan yang ketiga adalah hati. Dan tiga itu pun yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika mas'ul. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan karena tiga hal itulah banyak orang
ya, yang selamat. Dan karena 3 hal itulah banyak orang yang tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Dalam surat Al-An'am, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Dan kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan manusia. Kenapa dari bangsa jin dulu? Karena bangsa jin dari setan, bangsa jin inilah mereka yang selalu menggoda manusia ke dalam kesesatan. Mereka punya hati, kata Allah, baik manusia maupun bangsa jin, tapi hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk mendengarkan tausiah, untuk mendengarkan arahan perintah Allah. Mereka punya mata tapi tidak dipergunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya pendengaran tapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dia lebih senang dengar kene musik-musik yang berbau maksiat daripada mendengarkan ayat Allah. Dia lebih senang melihat sesuatu hal yang diharamkan Allah daripada dia melihat ayat-ayat Allah. Gitu kan? Akhirnya kalau manusia tidak pandai menggunakan telinga, mata dan hatinya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk melihat ayat Allah, otomatis manusia akan buta terhadap perintah Allah dan tidak tahu mana yang menjadi larangan Allah. Artinya manusia akan bodoh terhadap syariat dan aturan Allah. Ketika manusia tidak pandai memahami aturan dan syariat Allah, maka kata Allah kal an'am nantinya, maka manusia akan seperti binatang ternak, bahum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun. Nah, yang begitulah orang-orang yang lalai. Artinya kalau kita tidak pandai syariat karena kita jarang ngaji, kita tidak mengasah ini dan ini, kita tidak tahu perintah Allah, kita tidak tahu mana yang menjadi larangan Allah. Artinya kita buta terhadap syariat Islam. Sekalipun kita mukmin muslim, tapi kalau jarang ngaji, tidak masang ini dan ini, artinya kita banyak pelanggaran. Kalau sudah demikian, banyak pelanggaran. Sok jangankan kata Allah, ieu mah ceuk manusia we, anu sok ngalanggar syariat Islam pasti sok disebut sato. Contoh, orang yang berzina itu sok disebut naon eta? Kumpul kebo, berarti jika naon eta? Jika mending kebo, betul nggak? Ya. Itu kata Allah kal anam, seperti binatang ternak, baltum atol, bahkan lebih sesat. Nah, kata manusia pun sama. Orang yang melanggar syariat bakal seperti itu. Orang yang berzina disebut kumpul kebo. Orang yang korupsi sok disebut naon eta apa bu? Orang yang korupsi suka disebut apa itu? Hah? Nah, godit atau tikus berdasi, betul? Betul apa salah? Ah, betul. Nanti laki-laki yang suka jajan, udah tahu punya istrinya yang halal. Nah, ini suka jajan kasar hitam. Sok jajan kasar hitam itu sok disebut naon eta laki-laki nu kitu. Anu kurasa lingkup. Buaya darat berarti jika naon eta? Jika buaya. Ah, betul. Tadi nu zina disebut jika mending, kumpul kebo. Korupsi jika beri. Masuk jajan non tadi? Ah, jika buaya darat. Nah, terus kalau perempuan yang suka menjual diri sok disebut apa? Oh, kupu malam, berarti jika kupu-kupu. Pejabat mengkhianati amanat rakyat suka disebut apa? Kalau berkhianat itu dalam istilah bahasa Sunda, bahasa Indonesia apa? Serigala. Serigala berbulu domba berarti serigala. Jika apa? Serigala. Serigala kan sejenis anjing ya nggak? Udah mah. Kayak serigala ditambah di tontonannya yang disediakan oleh orang Yahudi dan Nasrani, itu yang disediakannya apa? Tontonannya. Contoh. Ada sinetron, manusia serigala, ganteng-ganteng serigala. Ya, ada sinetron itu masih ada kan? Nggak ada dulu mah tokonya si Aliando nya. Jadi seakan-akan kita mau diarahkan kepada sesosok binatang. Kenapa mesti jadi binatang? Kita kan ini manusia, gitu.
resep karena Persib tapi nu digedekeun satona bikinna nu digedekeun itunya terus maungna tenang resep karena Persib mau usah resep karena Persib mau ngan kade lamun ideologi binatangna yang didahulukan artinya sok suluduk. Jackmania teh orang muslim tapi kalau lihat Jackmania teh siga ngali musuh itu awuran itu gitu silih bunuh nah itu hati-hati berbahaya ya. Nah jadi kembali bahwa ketika seseorang melenceng apa yang Allah gunakan sebagai tadi fitrahnya bahwa manusia ini adalah fitratul Islam, ketika Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati tidak digunakan baik-baik, maka nanti manusia akan seperti hewan, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Yang selamat dan jiwa ini ada 3 ya, nafsu itu ada 3, ada nafsul mutmainah, ada lawamah, ada amarah. Orang yang mempunyai jiwa mutmainah, orang yang mempunyai jiwa yang tenang adalah mereka jiwa-jiwa yang dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang ketika meninggal, sebelum meninggal itu dipanggil oleh Allah menjelang meninggalnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dan siapa yang membuat orang tenang itu? Dan siapa yang membuat ketenangan itu? Yang membuat ketenangan adalah Allah dan orang-orang mukmin. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang membuat sakinah baik terhadap orang yang keluarganya menjadi sakinah. Itu Allah. Jadi sakinah itu bukan sarejeng aki-aki ngeunang kan? Ya sakinah itu tenang, tentram karena hidup bersama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita ini lillah milik Allah dan bersama syariat Allah kita hidup dan kita kembali kepada Allah. Karena hidup ini adalah perpindahan hijrah dari waktu ke waktu. Dulu kita di alam ruh, sekarang ke alam rahim, dari alam rahim sekarang ke alam dunia. Nanti kita hijrah lagi ke mana? Ke alam barzah, terus ke hari kiamat. Ya, hakikatnya hidup kita ini adalah hijrah. Maka Muharram ini adalah bagaimana supaya kita ini hijrah. Hijratul fikri itu paling awal. Hijrah pemikiran. Minasyirki ila tauhid. Berpindah dari segala kemusyrikan menuju nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hijrah minal jahiliyati ila nuril Islam. Hijrah dari pola pikir kebodohan menuju cahaya Islam. Yang tadinya Islam setengah-setengah, ayeuna merek full ngajalankeun syariat Islam. Nu kamari tara salat, ayeuna merek pokona merek rajin salat. Sing era kana perusahaan mau salat ya halalan thayyibah menang bisaha. Ya ti Allah ya teh. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari perut yang bumi ini halal dan thayyib. Halal cara mencari, jangan sampai yang haram. Tempe, tahu itu halal, tapi ketika dicarinya dengan cara yang haram ya haram. Daging halal, ketika dia tidak disembelih asma Allah jadinya mati, bangke, jadi haram statusnya. Ya, makanya mesti yang halal, karena itu akan jadi darah daging kita. Dan ketika darah daging kita banyak menserap zat-zat yang haram, maka syaitan akan mudah menjerat kita, sehingga mudah seseorang itu terjerumus kepada kesesatan. Sehingga bungkelutnya manusia, tapi perilakunya yang kayak mereka, kayak syaitan. Sebenarnya hindari, boleh tetap mengikuti syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Thayyib adalah yang baik. Yang baik itu bukan kata kita, tapi mesti baik itu kata Allah. Sok senajan percikan itu enak, tapi kalau ini tidak diridhoi karena nyembelihnya tidak disebut asma, udah jangan. Mending ya we timong solo gitu. Kata tiong solo mah jelas RPH, nanti tukang mencinta dibina ku Ustaz Bungu. Alhamdulillah. Takbir. Itu. Saya berkali-kali ngomong sama orang manajemen trafiknya di sana, selalu mengingatkan. Ente kerja di sini sekalipun ente sambil ngudut, sok sambil pikir nyebut asma Allah. Setiap hayam bismillah Allahu Akbar atau bismillah Allahu Akbar yang kami hayam teu naon begitu. Yang penting halal. Jelas. Makanya tidak boleh dilakukan. Maka kalau syukuran-syukuran dekaci anu orang karyawan mau solo ya, beli snack atau beli apa namanya? Nasi kotaknya di tempat lain itu kurang bagus. Yang mesti di wong solo. Betul apa betul?
tempat di wong edan. Terjelas hayang ari menang mencinta ting make bismillah itu kating teu. Ada wong salah kan udah jelas RPH-nya. Dan selalu sama saya juga screen control. Kadang-kadang tadi tertemu mencit make bismillah teu. Terus diingatkan, bayangkan saya punya kakak, ya benar hayang mencit hayam tonan ngaluarkeun hayam idulatif. Gitu kan? Dan dia punya pemotongan juga di Balaenda, ada di Solokan. Gitu kan? Itu pernah untung ratusan dan pernah rugi pula ratusan juta. Pas kita selidiki ternyata tidak terkontrol di pemotongannya. Ya Allah, bari motong, bari modot, dia aya eut na cair halang. Ya Allah, pistom, alkohol. Akhirnya saya marah. Nah iya rugi bet nepikan karatusan bahkan kamiliaran. Iya duit jaban bila luar cerita bicara pengobatan. Wah aja bisa coba ditarik. Kebetulan sekarang anak kami udah pada gede. Yang di pemotongan ada bagian aloknya, keponakan saya yang menjaga di sana. Chef, ya amang nitip. Kenapa ini bisa rugi? Allah bisa saja mengangkat ente dan termasuk Syiah. Kemarin udah besar, kenapa ini bisa jatuh gini? Ada sesuatu yang salah pasti. Coba lihat tuh di pemotongan, cik tingali, ternyata bener di pemotongan. Aduh, ayam sampai bener-bener dipopeskan, diasupkan karena dia paling memuncitna, bari mulut, bari karaokean, yo itu. Mencitna sorangan di idat, bari balkai cara kante kancing coplok bari, ya Allah ya Rabbi, itu bahaya. Ya, maka ini di wong Solo nggak begitu, insya Allah. Di kakiku juga gitu, karena semuanya artinya sama, ya nggak? Di wong Solo, alhamdulillah. Berkah tidak? Maka apa yang bapak dan yang ibu makan, termasuk anak dan cucu kita yang kita makan, semua adalah hasil dari keberkahan, karena semuanya mengikuti syariat Islam. Jadi ternyata Islam ini bangkit dalam semua aspek, politiknya, ekonominya, termasuk kalau mau makan dia mau sadar bahwa hidup dengan setan teh rugi. Karena mah yang hidup teh cicing ada dalam naungan syariat Islam. Ya, mau mengakbarkan Allah tidak? Ayo kita sering dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi makan minumnya masih ngagungkeun kene setan. Ya kan? Tidak boleh seperti itu. Atau boleh ada pakaiannya. Kita ngaku mukmin muslim tapi pakaiannya masih kena jahiliyah. Nah, tapi alhamdulillah di sini semuanya pakai jilbab. Alhamdulillah. Pertahankan ya Bu, pertahankannya. Kadang kalau tidak dibarukan buku lucu. Pertahankan supaya berkah semuanya. Ya nggak? Nah, gitu berkah. Pakai jilbab mah, satu mah goreng patut kan ngali gelis we. Ya. Sok tinggal ibu bapak gelis teh. Saya mah tidak cukup di wong Solo aja, senang saya mau jadi tukang bala-bala. Boleh. Jadilah tukang bala-bala yang muslim yang sejati kan gitu. Gitu. Itu tuh kerudungnya di jilbab gitu. Insya Allah mau merugikan. Mau nyiun bala-bala, tuh pakai jilbab. Murad misna teh hadap kena adonan. Pas saya nunggu di bala-bala, bu sana. Nah, sana bala-bala teh kan biasanya wortel. Oh, nanti. Oh, nah sana ya bihun podasan. Bihun podasan ternyata kuis gitu. Kayak jilbab apa ya eta? Ya, alhamdulillah gitu kan. Kalau jalan ke pasar paling disebut baji, rekamana kan gitu. Coba mau ibu-ibu lucun, mentang-mentang kamarnya dibelincin di bonding, oh burung orang gitu kan. Nah nyebutnya bakal Bu Haji mau ke pasar. Wah, neng bayano rekamana kan gitu. Sing hoyong teh disebut gitu. Kan halimnya ini disebut Bu Haji, disebut Bu Haji tentang apa? Kaitan haji ke amin gitu. Alhamdulillah berkah kan. Aja nama mau mulia kena tarasi mah bau, tapi lamun mau tarasi ditutupan oleh kubungkus. Ayo di lemah nusa gitu gelis nanti buka-buka. Maka jalan rata-rata kita, subhanallah. Ayo dulu mah yang maksiat ningali istri di bugil teh kudu ini buka pacilingan, ningali ngahaja awe nu teu dibuling ya. Tapi daerah mesti temong. Dan sekarang untuk berbuat ketaatan mudah dan untuk berbuat kemaksiatan pun sekarang mudah. Maka hati-hati sekali lagi ini dan ininya. Ya, kan itu yang akan memprogram jiwa kita. Betul kan Pak? Betul. Rek maksiat gampang tak ya nih? Untuk
ningali ibu guru cukup dipencet di Google, pencet di Google Pak Eno biji bohai biji bohai itu untuk berbuat taat pun sangat mudah pada hari ini. Dan inilah mekanisme sistem bagaimana setan itu sudah masuk ke dalam semua sistem, baik makanan, minuman, termasuk otak kita. Dan itu yang pertama yang menginputnya itu adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Makanya kita harus menjadi orang-orang cerdas bagaimana memanfaatkan pendengaran, hati, dan mata ini jangan sampai keluyuran kemana wae. Ada ya Pak, bukan macam-macam itu. Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Cicing lah iker gawe mah HP na simpan we heula kalau pada buka-buka. Nulis main FF gawe di rumah. Bawa di main fire juga budak pejuh bae. Gawe mah gawe itu bener. Oh gawe main FF itu mau mobilan beli kuota tuh gitu cuci online, aduh ya Allah lebihkan karek di kasih bantuan bansos sama menteri iya tete kumaha ya dan bukan hanya orang biasa, bahkan guru-guru kepala sekolah terjerat, muridnya banyak yang terjerat. Kenapa sekarang banyak yang maling? Tuh HP mamanya dimaling, ya diambil, bapak nak laptop nak diambil. Ustaz sudah pengaruhiakan budak, ada seorang guru benawan cerita Pak, tak budak dan harus pulang paling barang-barang ilmunya naik di rupiah kumat cerita Pak itu juriknya mana cerita Pak Haji cerita dah pancetan dua anu gaya bungkul manusia anu nurut karena perilakunya itu udah bagian semua tuh dirugiah kemana selain dirugiah kudu papagahan jiwa kudu dibenerkeun. Tapi subhanallah pas saya rugiah efeknya dua-duanya ada. Rugiah teh gerbeknya bener nih. Terus yang keduanya sama saya ditanya si jinnya kenapa ente ngeganggu karena awaknya masuk ke dalam tubuhnya kenapa? Terus karunya budak itu, oh ngalor ngidul si jin alasan, geus hukum mah diarewaskeun dan diikuti oleh nafsunya. Gitu. Dan menjadi kebiasaan akhirnya setannya dua. Ya setan gaib, ya termasuk dirinya. Wah itu teh karena memang terjerat tadi. Bahkan sekarang menurut data di pengadilan, ya orang yang cerai itu salah satunya gara-gara judi online. Subhanallah astagfirullah. Kadang tong gitu di Wong Solo karyawan tong gitu. Geus sih bener lempeng otaknya kan otak-atik gerak. Ya. Keur mah urang teh gaji teh sakieu ayana ditambah di judi online. Ingat kata Roma Irama. Judi menjanjikan kekayaan, judi menjanjikan kemenangan. Bohong. Walaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan. Bohong. Kalaupun menang itu awal dari kekalahan. Judi teo. Kan coba-coba kadek, ya. Dari masalah pengen bayar utang lari ke dukun, ya Allah ini kan sih man atta kainan barang siapa yang mendatangi dukun maka 40 hari sholatnya nggak bakalan diterima. Sholatnya nggak diterima kira-kira somnya diterima nggak? Enggak. Zakatnya? Enggak. Hajinya? Tidak, karena sholat itu tiang daripada agama. Kalau rusak sholatnya, sholat semuanya, sedangkan sholat nggak diterima karena faktor kesyirikan. Maksudnya Pak Ustaz dah bima angkat ke tukang nyariatan. Bapak tahu tuh tukang nyariatan teh kumaha? Nya Pak Ustaz ke kiai sudah pakai sorban, kopea. Teh sakabeh pakai korban jeung sorban pakai kopea teh semuanya ahli syariat. Kadang pakai sorban, kadang pakai kopea, tapi kadituna dibere keris. Kadina teh mere uyah, di kopi, naon deui? Bawang bodas, bawang beureum, saleti, geus sigana dijieun baso, pasluk we sieuna. Pas tahu ya, di zaman modern itu dukun itu bukan tambah punah tapi marah kan gitu. Kalau yang disebut tukang nyariat
syariatan itu kita datang kepada seorang ustadz, seorang kiai karena mereka yang tahu akan syariat, gitu kan? Dan dia menunjukkan tamunya, pasiennya atau orang muslim kepada jalan syariat Allah, dan syariat Allah itu syariat Islam. Ketika ada masalah dipecahkan masalahnya sesuai syariat Islam. Ini dukun yang naon. Palingnya diberi kelis, diberi jampe-jampe, diberi wapak. Dia simpan senadina saku. Nya dinaikkan ayat kursi bisa kuat diasupkeun kana ujurna kumaha mun dibawakan cai eta. Dibawa beol kumaha kira-kira halal haram? Enggak boleh kan. Ieu mah kayak melet bogo ka hiji istri di wong Solo dipelet make surat Al-Ikhlas. Emang surat Al-Ikhlas jangan melet. Geus dieu eta dukun teh. Nah, jangan begitu. Jadi kalau kita nggak tahu akan sesuatu hal, ya pasal ahla dzikri itu ta'alamu, tanyakan kepada ahli dzikir, kepada ahli dzikir itu maksudnya mereka yang ahli Al-Quran, yang ahli syariat Islam. Kalau kita tidak tahu akan sesuatu hal itu, karena mereka itu atau ahli Al-Quran atau ahli syariat Islam itu mereka akan menunjukkan kita kepada jalan Allah. Gitunya, kalau kita sudah ada dalam jalan Allah, maka ini yang menjadi perintahnya, ini menjadi larangannya, harus begini, harus begini. Maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, siap menjalankan perintah Allah, siap menjauhi larangan Allah, dan siap menjalankan syariat Allah dengan sepenuhnya, maka Allah akan keluarkan dari segala macam permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Alhamdulillah. Payung teh rezeki kitu. Kabeh teu ngandalkeun gaji, di wong Solo gajinya paling sabaraha? Jadi setahun sabaraha? 60 juta leuwih teu. Saya teh 4 hiji lumayan daripada usah jadi guru kalau saya. Tapi alhamdulillah atas kasih 24. Tapi masalah rezeki maka tidak ditentukan oleh gaji. Gaji mah bisa 3 juta, 4 juta. Nah, kalau Allah sudah memberikan keberkahan bisa lebih dari itu. Kan? Ayo nomor beas teh silaturahmi kali itu kadi ayo nomasian itu ieu teh. Artinya uang yang kita dapat tidak perlu diberikan beras karena ada yang ngasih beras. Ayo ngasih rencana silaturahmi kan diberi opieun gitu kan. Kadang-kadang duduk teu beli ayo teman mereka silaturahmi eta. Manfaatna banyak rezeki eta. Tapi kalau sok minang-minang. Ya. Nabi rahimahullah. Ternyata kapan itu datangnya? Ketika kita perlu hidup dengan keberkahan, dan keberkahan itu datang karena kita taat kepada syariat Islam. Dan perusahaan ini ya yang di bawah naungan halalan thayyibah, ketika semuanya ada dalam ridho Allah, Allah sudah ridho terhadap perusahaannya, karyawannya, terhadap sistem mekanismenya, maka Allah akan berikan keberkahan, maka semuanya akan maju. Kamari gaji setap teh ukur 3 juta 4 juta, tangke masuk gaji 10 juta. Rumah makanan teh rame karena Allah sudah ridho. Tapi ayah nu rame kudu pun ayah eta, bahkan ayah ruang makan teh anu disadiakeun hiji ruangan khusus eta mah yang para disusuku dengan kemenyan di dita, terus di kopi terus nanti sok asin, terus kudu curut pakai anu teh sok kita anu teh curut tuh kadang di samsu bener sunah itu diisep sunah rokona diisep teh usaha heula eta teh meureun digurungkeun mah tuluy beak benernya si kopi beak buat ikut cacak gitu kan. Nah itu yang macam-macam. Dan memang ada beberapa restoran itu yang ada ruang khusus tertentu yang disediakan itu untuk mistriknya ya, sehingga yang bercokol di sana memang sajin. Pernah ada satu orang kiai itu makan, ketika makan dia langsung muntah karena ternyata setiap makanan yang dihidangkan itu diludahi oleh setan. Dan ketika orang yang tidak ketika makan tanpa menyebut asma Allah, pokoknya rasanya tinggal saat itu masakan anu biasa-biasa, pokoknya rasanya tuh enak, pengen makan ke sana ke restoran itu terus. Ternyata diludahi oleh setan karena setannya sudah tadi terus diparah tuh bogana di ruangan khusus gitu kan. Pas giliran Ustadz Kiai ketika makan dia sebel dan muntah. Kenapa? Karena diludah setan di sana. Ada yang seperti itu ya. Tahai di wong selamat gitu, karena semuanya para karyawannya datang ke sininya aja sudah assalamualaikum, itu teh setan ngaceleng di restoran. Nu kaduana ketika masak lagi pakai bismillah.
Ya, ketika kita datang assalamualaikum, berangkat dari rumahnya juga sudah bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka yang menyertai ibu dan bapak itu adalah malaikat bodyguardnya. Yang di bodyguardan ke malaikat yang menjurik. Hah? Percayakan ke malaikat ka jurig. Lamun kacai poek aliran nu dibayangkeun malaikatna atau jurig heula. Nah, ini salah. Ke aliran masuk ke kamar mandi, seharusnya kan kalau kita bukan beriman kepada Allah dan malaikatnya, kita hadir ya bahwa Allah itu dekat, aqrab min hablil warid, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Kita yakin Allah beserta kita, malaikat menyertai kita, sehingga kita tidak takut dengan setan. Nah ini mah dibayangkan teh jurig heula, duh Paul pas berpoek kayak kuntil anak buukna panjang dicari teh kabayang akhirnya sieun terjadi sholat isya, terjadi sholat maghrib. Jangan sampai seperti itu. Ya, maka seseorang yang telah memilih jalan Allah Subhanahu wa taala, kade, setiap langkahnya harus jadi ibadah. Keluar rumah, langkahnya harus menjadi ibadah. Gimana Pak caranya? Melangkahkan kaki keluar dengan kaki kanan, lalu ucapkan bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Awas, datang ke Wong Solo, datang ke rumah makan kaki 5, datang ke mana aja. Nah, itu bukan untuk mencari duit, tapi untuk ibadah gitu ya. Karena ya bahwa kita itu mencari pencaharian itu bagian dari perintah Allah. Ketika menjalankan perintah Allah sudah barang tentu itu bernilai ibadah. Maka awal tinabis supaya jadi ibadah. Langkahnya itu dapat diampuni dosa dan kesalahan, diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala gitu. Pokoknya jalan umumnya anda pikir kah hitut nakur jadi ibadah. Asal tong hitut na irung batu ya. Tade bersumpok-sumpok saeutik itu aing sampai saeutik ikut na irung batu. Oh, dibalas deui. Bukan. Ya. Jadi pokoknya kalau suatu di tempatnya, kalau bukan itu jadi ibadah tempatnya. Bismillah, bismillah. Oh, ibadah. Jadi ibadah insya Allah. Tidurnya, istirahatnya mesti jadi ibadah. Ya. Kalau semuanya rangkaian aktivitas kita dari mulai langkahnya, kerjanya, masaknya pakai bismillah, itu nanti yang makannya itu akan merasakan satu kenikmatan anu beda rasanya. Jadi ngerasa kenyang nate lain seukur beuteuna, bukan. Hati-hati Pak, Bu. Dia itu akan kenyang tidak bukan hanya perutnya, tapi dia merasakan ketenangan ketika makan. Tapi hati-hati, ketika itu ayam dipacit memakai asma Allah, dia kenyang tapi nanti ada rasa kegelisahan dalam jiwanya. Itu yakin. Dan ketika seseorang gelisah, maka pada waktu itulah doanya, zikirnya susah untuk terkabul. Dan ketika itu pula setan akan mudah mengganggu terhadap siapapun yang makan ya dari sesuatu hal yang haram. Hati-hati. Makanya hati-hati banget. Termasuk memasak, anunya yogikeun, kadang nganggo bis. Bismillah. Ibu mangga 3S. Senyum, sapa, salam. Assalamualaikum Ibu. Itu bae senyum. Ibu nya diapkeun. Pengalaman bari bae jeung. Ka sekeleun eta lupa sapa, minimal sapa teh assalamualaikum. Wassalamualaikum Ibu, ini mangga ya. Nih terbakar Wong Solo. Alhamdulillah berkah Bu. Dipencita makan bismillah Bu halal. Oh gitu deh. Oh iya ya. Iya, ini insya Allah Bu berkah. Pasti makan teh dengan syukur warak tenang jiwana teh. Subhanallah, sanena senang makan di rumah makan Wong Solo. Senang makan di sininya gitu. Itu. Kenapa? Karena tenang, perutnya tenang, batin juga tenang. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan keluh kesah dan gelisah. Sedangkan hatinya orang mukmin, jiwa orang mukmin itu akan tenang. Allah yang menenangkan. Kenapa? Karena hidup dalam naungannya. Sementara manusia kalau tidak hidup dalam syariatnya, itu akan diberikan sifat-sifat keluh kesah. Dan itu adalah biang-biang virus dan setan masuk ke dalam tubuhnya. Dan ingat, ketika sapi, ayam tidak disebutkan asma Allah, maka virus-virus akan menetap di sana. Numpul burung tidak bisa jadi, lain burung ngahungkul manusia lagi bakal numpul, gitu ya. Tapi lapun menyebut asma Allah buat ketika bisa payah tak virus nanti. Ada seorang sahabat diracun, tapi tidak mati-mati. Pas begitu dia masuk Islam, orang tidak pernah ngeracun mana, tapi kurang mana itu payah. Hari saya mah setiap makan pakai bismillah. Oh, ternyata bismillah itu mampu
melunakkan racun menjadi sesuatu yang baik. Ya, nah, makanya tolong kasih tahu kepada karyawan semuanya, ya. Anda ini sebagai pimpinan dan staf-stafnya itu harus sama selaras. Semuanya harus innalillahi wa inna ilaihi. Kita semuanya milik Allah, kita bersama syariat Allah hidup, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Sehingga di rumahnya ibadah, di tempat kerjanya juga ibadah, dan ketika matinya juga insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Lamun mau laki disebut almarhum, lamun istri disebut almarhum, lamun bencong disebut aluminium. Ya, nah, insya Allah disebut almarhum itu kesemarangan. Tapi karena orang itu dirahmati, karena hidupnya memang tadi disayangi. Kan ada orang yang diberikan tapi tidak disayangi, sama disumpun karena diberi di dunia, tapi itu mantap tenang. Tapi kadang kita mau hidup pas-pasan, diberi sama Allah, tapi diberi aja kecukupan hati batin tenang. Nah, itu orang kaya yang sebenarnya. Ya. Nah, jadi hakikat hidup itu bukan buru di juru, buru di pantau, ngalahnya di tengah-tengah coba orang Sunda mah. Tapi bagaimana hidup kita ada dalam ridho Allah, naungan Allah, ada dalam rahmat Allah, itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga jadi manfaat. Amin. Semoga rumah makan yang ada dalam manajer ini, baik Solo, kaki itu maupun yang lain-lain, semuanya diberkahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويغفر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابه رسول الله اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم سهل امورنا في كل امتحان من الناجحين والسالمين والصابرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واصلح ولاة المسلمين واصلح ذات بينهم ووفقهم فيه صلاه الاسلام والمسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا من المؤمنين والمسلمين والمحسنين ربنا يا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.